Bapak Ibu saudara-saudari para tamu yang terkasih, selamat pagi berkah dan kekasan hari Minggu Advent yang kedua, baik di dalam tahun A, B maupun C, itu kekasannya adalah tampilnya Yohanes Pembaptis. Nah, yang khas dari seruan pertobatan Yohanes ini adalah tuntutan Yohanes Pembaptis untuk mewujudkan pertobatan yang nyata. Jadi kekasihnya Yohanes Pembaptis itu pertobatan itu harus nyata. Pertobatan ini bukan hanya sekedar niat dan keinginan untuk bertobat, melainkan pertobatan itu harus sampai pada perbuatan yang nyata, sampai pada tindakan konkret bentuk pertobatan. Nah, sederhananya nek mung pengen tok ning ora dilakoni kuwi ya tetep ora ono wujude, ora bakal ono wujude, ora ono wah-wahane, ora cukup nek mung niat. Nah, Yohanes Pembaptis itu menuntut pertobatan yang nyata, bentuk pertobatan yang konkret. Maka dalam hal ini pertobatan itu memang tidak cukup kalau hanya dinyatakan dalam sebuah kata-kata pertobatan, tetapi harus diwujudkan di dalam perbuatan. Kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, Yohanes Pembaptis tadi berkata, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Menghasilkan buah pertobatan kudu mawon. Nah, kalau sekarang ini kita bersama ini kan masih berada dalam tahun Yubelium. Dan nanti tahun Yubelium itu baru akan kita tutup tanggal pinten? 28 itu untuk Keuskupan Agung Semarang dan Kepinggipan Kedung. 28 Desember ini nanti di Ignatius jam 5 atau jam 6 saya lupa ya. Nanti ada informasi. Terus setengah 5. Okay. Nah, kalau di Keuskupan Agung Semarang setelah Gereja Universal itu kan ditutup nanti tanggal 6 Januari. Nah, kalau sekarang kita berada di dalam tahun Yubelium yang secara sederhana itu dimaknai sebagai tahun kerahiman. Bagaimana konkretnya kita menghayati kerahiman Allah ini? Bagi saya yang paling sederhana konkretnya, kalau kita mau menghayati kerahiman Allah di dalam tahun Yubelium, apakah aku berani untuk menghayati semangat pengampunan terhadap saudaraku? Itu menjadi bentuk konkret. Bagi saya, sekalipun kita ini ziarah Yubelium ke Porta Sankta nganti ping 9 ben sasi nganggo novena ziarah Porta Sankta, tapi kalau tidak berani sampai pada semangat pengampunan, masih tetap menyimpan dendam kepada sesamanya, nyimpen loro ati di dalam hatinya untuk sesamanya, bagi saya ya dolan ki ziarah itu ya segera jadi dolan, cuma sekedar ziarah itu. Rahmat Yubelium mungkin belum diterima. Nah, Yubelium itu juga bisa diwujudkan dengan hal yang sangat konkret, tetapi mungkin tidak dari semua dari kita ini berani untuk melakukan ataupun mungkin di sini awal ini. Napa niku? Contoh konkretnya bebas ke utang. Tahun Yubelium itu. Contoh konkretnya napa? Bebas ke utang. Penak apa mboten itu? Membebaskan hutang itu bentuk konkret dari tahun Yubelium. Nah, dong guyu toh. Nah, tahun Yubel, nek bojonan mboten pitados nanti di rumah niku baca Imamat 25. Nah, tahun Yubel di dalam kitab Imamat bab 25 itu adalah tahun pembebasan. Itu tahun pembebasan, terutama adalah pembebasan hutang. Itu tanah yang digadaikan karena orang itu di dalam hidupnya kurang beruntung, kudu gadeke lemah. Nah, pada tahun yang ke-50 maka tanah ini harus dibebaskan. Orang yang kurang beruntung di dalam hidupnya sehingga punya utang
bahkan lalu harus membayarnya dengan menjadi budak. Pada tahun ke-50 budak ini harus dibebaskan. Itu kalau panjenengan membaca kitab Imamat bab 25 sebagai tahun Yubel yang adalah tahun pembebasan. Nah, gagasan dasarnya itu adalah kita ini adalah sama-sama umat Allah. Kita sama-sama umat Allah. Dahulu kita sama-sama sebagai orang asing di negeri Mesir, menjadi penjajah di tanah Mesir, menjadi orang jajahan, menjadi budak di tanah Mesir. Nah, dalam perkembangannya, dalam perjalanan hidup, ketika sudah bebas dari tanah penjajahan, itu kan ada orang yang beruntung, uripe mumbul, dan juga ada orang yang kurang beruntung, sehingga harus terlilit hutang dan seterusnya, nggak ada kelemahan dan seterusnya. Nah, tahun jubileum ini memberi kesempatan bagi orang untuk memulai kembali dari nol. Semangatnya adalah itu. Tahun jubileum itu terkait mulai itu dengan membebaskan hutang. Rombong kita itu harus menghayati tahun jubileum juga itu wani orang itu konkret membebaskan hutang 100 juta. Misalnya, monggo di soal keputusan itu jenengan. Kalau ngomongin soal kitab suci gitu. Nah, kehidupan Yohanes sendiri itu adalah sebuah perwujudan semangat tobat yang diserukan. Dikatakan dalam Injil pada hari ini, Yohanes Pembaptis ini tinggal di padang gurun, memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya tadi adalah belalang dan madu hutan. Nah, di sini tampak bagaimana Yohanes menghidupi semangat tobatnya, dan semua itu dihayati di dalam semangat kerendahan hati. Yohanes itu sama sekali tidak menyebut dirinya sebagai anak Sakaria, seorang imam dari golongan Abia, seorang yang terkenal, seorang yang berasal dari keluarga terpandang. Yohanes Pembaptis tidak menyebut asal usulnya, melainkan dia malah berkata, akulah suara yang berseru-seru di padangku. Yang menyebut dirinya hanya sebagai suara. Nah, kerendahan hati ini kembali diungkapkan di dalam Injil hari ini. Aku hanya akan membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripada aku. Bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Maka inilah menjadi gambaran kualitas kehidupan Yohanes. Dengan kata lain, Yohanes Pembaptis sendiri telah dengan lantang mengungkapkan ajaran dan semangat tobat yang diwartakannya. Ia melaksanakan apa yang diwartakannya. Kehidupan dari Yohanes Pembaptis ini memberikan kita satu kesimpulan. Yohanes Pembaptis ini bukan hanya seorang guru, orang guru, tetapi dia adalah seorang saksi iman. Yohanes Pembaptis ini tidak hanya mengajarkan, tetapi dia memberikan teladan. Kayak contoh. Nah, Paulus ke-6 itu pernah berkata, masyarakat dewasa ini itu lebih menaruh kepercayaan pada kesaksian ketimbang pada pengajaran. Nah, maka dua hal kiranya dapat kita tarik sebagai permenungan di dalam Ekaristi Minggu Advent yang kedua ini. Yang pertama, pertobatan itu tidak cukup kalau hanya kita ungkapkan dalam kata-kata, tetapi pertobatan itu harus sampai pada perbuatan yang nyata, perbuatan yang konkret. Hasilkanlah buah dari pertobatan. Nah, kita yang sebentar lagi itu akan menerima pelayanan sakramen tobat menjelang Natal. Kalau saya tidak keliru jadwal di Borobudur ini tanggal 16 tanggal 16. Nah, maka kiranya tobat kita itu tidak sekedar dinyatakan dalam upacara sakramen tobat, tetapi absolusi yang nanti panjenengan terima itu harus dibarengi dengan pembaruan hidup di dalam kehidupan selanjutnya. Nek wis nampa absolusi jero merasa wis rampung, itu sakramen tobat itu belum berbuah. Itu harus dibarengi dengan pembaruan hidup
Dengan menerima absolusi berarti aku diperbarui oleh Allah dan aku siap membangun hidup yang baik ke depan. Semangatnya itu. Kita itu kan kadang-kala nggak konsekuen. Kayak sembahyang itu ya juga konsekuen, termasuk dalam berdoa. Ketika kita berdoa, Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni saudara kami yang bersalah kepada kami. Doa konsekuen betul ya sembahyang. Konkretnya semacam itu. Kalau kita berdoa, Tuhan bebaskanlah aku dari pencobaan, jangan masukkan kami dalam pencobaan. Tetapi kita sendiri malah datang ke tempat-tempat pencobaan. Orang kumpul-kumpul dong rumpi melu, melihat hal-hal yang membawa pada pencobaan dan seterusnya. Nah itu kita itu kan perlu konsekuen dengan kalau kita berdoa. Tobat itu tidak cukup kalau hanya dalam kata-kata. Yang kedua, kehidupan kita ini harus menjadi kesaksian akan kebenaran yang kita wartakan. Sebagaimana Yohanes Pembaptis itu tidak hanya mewartakan dengan lantang apa yang ia katakan, ia ajarkan, tetapi ia lakukan dalam kehidupan. Belajar dari Yohanes Pembaptis ini bukan hanya guru, tetapi dia adalah saksi iman. Ia tidak hanya mengajarkan, tetapi memberikan teladan. Maka disinilah tanggung jawab kita sebagai murid-murid Kristus, yaitu supaya kita dimampukan untuk saling menjadi teladan satu bagi yang lain. Kita memohon rahmat Tuhan, semoga dalam kehidupan kita ini kita semakin mampu mewujudkan semangat pertobatan dalam kehidupan yang nyata, dan kita saling bisa memberikan teladan di dalam kehidupan. Amin.